Halo, this is me again, Tawi. Oh ya, jika kamu menyaksikan debat presiden yang hari Minggu ini, mungkin ada satu hal yang memikat dibahas di sini. Ada satu yang memikat dibahas pada tempat ini, pada saat ini, yaitu jika salah satu calon presiden mengatakan bahwa lewat pertanian kita mampu menambah tenaga kerja, maka ada satu hal yang memikat, yaitu jika tanpa dinaikkan ilmu pengetahuan satu manusia, maka jika manusia itu dipekerjakan pada bidang pertanian, siapa yang menjamin jika terjadi puso? Jika manusia mulai lahir sudah memiliki kemampuan bertani, mengapa Institut Pertanian Bogor harus ada? Pernahkah berpikir begitu? IPB, Institut Pertanian Bogor, itu ada karena tidak tiap manusia begitu lahir langsung mampu menanam padi, menanam jagung, palawija, dan lain-lain. Ya kan? Jika setiap manusia sudah mampu, apa manfaat IPB ada? Apa manfaat Institut Pertanian Bogor ada? Apa manfaat jurusan agronomi ada? Ini perlu kita perhatikan secara lebih rinci, karena tujuan Prabowo memang cukup bagus, yaitu menghemat kekayaan negara. Namun yang menjadi pertanyaannya itu satu, jika terjadi puso, apakah ini tidak akan menjadi lebih parah? Apakah ini tidak akan membuat Indonesia malah makin kehilangan sumber daya? Bayangkan, seorang lulusan SD disuruh bertani, disuruh menanam padi. Jika kamu pernah melihat film, ya itu memang film, ya film mungkin fiksi. Namun jika itu benar-benar terjadi bahwa seseorang yang kemudian terjun ke desa dan menanam tanaman yang harusnya diperhatikan jaraknya, namun karena dia tidak tahu kemudian tidak diperhatikan jaraknya, ya entah kemudian jika itu terjadi, apa yang terjadi dengan hasil dari yang ditanam. Jika itu terjadi pada dunia nyata, maka pernahkah Anda membayangkan bagaimana sih sebenarnya hasilnya gitu loh? Jika seharusnya satu tumbuhan dipupuk dengan pupuk ini kan, ini pernah diajarkan di SMA kan, bahwa ada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan unsur N, unsur apa gitu ya gak? Nah, itu diajarkan pada SMA, sedangkan pada SD maksimum kita diajarkan, kita bernafas, menghirup zat asam dan mengeluarkan zat asam arang. Kita tidak dijelaskan daur Krebs dan lain-lain. Ya kan? Itu untuk manusia. Kalau untuk tumbuhan, apa mulai SMA sudah mulai SD sudah mulai dijelaskan, ini membutuhkan zat-zat ini. Mungkin tidak kan? Memang di ulangan umum di EHB memang keluar bahwa jika hewan makan lewat tembolok dan lain-lainnya gak. Namun bagaimana dengan tumbuhan? Jika dari SD saja orang sudah mampu, tidak perlu orang melanjutkan hingga sarjana, ya gak? Betul gak? Jika kemudian ada jenjang sarjana, berarti orang yang mengenyam SD saja tidak cukup. Jika orang yang mengenyam SD saja dipekerjakan, sedangkan yang sarjana bisa lebih efisien. Jika tenaga kerja ini tidak dinaikkan kemampuannya, bagaimana jika hasilnya kurang memuaskan? Pernahkah dipikirkan seperti ini? Jadi pada prinsipnya sangat mungkin Sangkil dan Mangkus itu mampu didapat
jika ilmu seseorang ditingkatkan. Tidak hanya sekedar menciptakan tenaga kerja lowongan pekerjaan pada bidang pertanian. Kenapa? Jikapun diciptakan lowongan pekerjaan selain di bidang pertanian, pekerja menuntut gaji tinggi, namun skill kurang. Kemudian kita memaksa memaksa para bos, para pengusaha mempekerjakan mereka dengan upah minimum regional yang tinggi, tanpa si pekerja itu dinaikkan dulu kemampuannya. Maka, apa tidak terpikir bahwa para pengusaha ini sangat mungkin satu hari mengeluh. Apa sih yang si tenaga kerja ini mampu kerjakan? Mengapa saya harus bersedia bayar gajinya dengan tinggi? Apakah tidak pernah ada orang berpikir demikian? Tidakkah ada orang yang memikirkan hal ini? Jika ini dipaksakan ke pengusaha, ya pada saat negara kuat, ya mungkin saja pengusaha itu tidak akan berontak. Namun bagaimana jika negara lemah? Pernahkah berpikir demikian? Oke, kita mengatakan itu demi kemanusiaan. Namun, bagaimanapun demi kemanusiaan, kemampuan buruh harus ditingkatkan. Ya enggak? Ini supaya kita membuat win-win solution. Ya enggak? Jika tenaga buruh tidak ditingkatkan, pengusaha dipaksa saja supaya mempekerjakan buruh jika tidak bisa kena undang-undang dan lain-lain. Ya enggak? Apa ini adil untuk pengusaha? Kita perlu perhatikan di sini loh. Karena saya sebagai buruh juga merasa gak enak, ya kan? Di satu sisi jika saya ingin berbuat lebih tidak mampu. Mampu pun, ya kan? Pengusaha berani gaji berapa kan gitu. Oke, sekarang pada bidang-bidang di luar core kompetensi saya, yaitu bidang IT. Mungkin saya agak kurang. Namun, ya kan, bagi orang-orang yang tidak mampu sama sekali, tidak ada core kompetensi. Lantas, jika pengusaha dipaksa membayar gaji begitu tinggi, 2,4 juta itu relatif tinggi. Memang inflasi sudah tinggi, namun masalahnya adalah jika tenaga kerja itu tidak mampu, kemudian si pengusaha harus membayar mahal, ya kan? Itu saja jika kita mau cermat, itu divisi baygon pada perusahaan tempat saya dahulu bekerja, ya kan? Itu saja akhirnya dialihkan ke Surya Lintas menurut kabar yang ada, ya kan? Itu mungkin karena saya lihat dari kinerja saya rasa ada. Itu kalau saya yang jadi manajer, saya tidak akan pertahankan. Mengapa? Omset yang mereka dapatkan, ya kan, dibanding dengan gajinya, ya kan, 98% dari omset, sekitar 90% dari omsetnya itu adalah untuk gaji. Bagaimana perusahaan mampu membeli lagi barang-barang yang akan dijual? Jika itu terus berlanjut seperti itu, jika saya yang menjadi manajernya, divisi itu akan sekat. Mengapa? Ya, untungnya di mana? Omset yang didapat tuh sekitar 90% untuk gaji saja. Ya kan? Untuk membeli lagi, uang dari mana? Utang kah? Atau ngambil dari divisi lain kah yang surplus? Permasalahannya adalah, jika memang para sales itu adalah saudara saya, mungkin saya melakukan itu. Tapi jika bukan, apa dalih yang paling bagus mengatakan bahwa saya harus mempertahankan para sales itu? Silakan dipikirkan. Terima kasih.